Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ini saya kasih tambahan sedikit tentang penamaan senyawa ya. Yang pertama, kalian bisa lihat di halaman 143. Tata nama senyawa untuk senyawa yang biner. Tata nama senyawa. Biner. Biner berarti senyawanya itu tersusun atas dua jenis unsur ya. Atas dua jenis unsur. Dua jenisnya, bukan dua atom banyaknya. Bisa jadi dua atom, bisa jadi lebih dari dua atom, tapi jenis unsurnya cuma dua. Yang pertama kita bahas yang logam dengan non logam. Dengan logamnya ini hanya memiliki satu jenis bilok. Satu bilok sih. Kasih contoh aja deh. Misalkan magnesium. Magnesium ini kan dari golongan 2A ya. Golongan 2A itu kan biloknya cuma ada satu, karena ini termasuk yang jadi patokan dan biloknya adalah positif 2 ya. Kemudian misalkan ini berdekatan dengan oksigen. Berarti namanya adalah magnesium oksida. Nah, yang non logamnya ini, kalau yang ini kan berarti nanti jadi ionnya ya. Kalau oksigen berarti ya oksida. Kemudian misalkan Mg-nya ini dengan Cl, Mg Cl2. Ini adalah magnesium klorida. Jadi yang logam biasa ya, kayak nama unsurnya ada iumnya, kemudian yang belakangnya dikasih, kalau yang anion dikasih tambahan kata ida, oksigen, jadi bukan magnesium oksigen tapi magnesium oksida. Kalau sama klorida, magnesium klorida. Kemudian dengan yang ini yang A, ini B ya, masih logam dengan non logam, tapi yang sekarang ini logamnya ini bisa punya lebih dari satu bilox. Contoh, besi itu kan Fe ya. Kalau Fe itu bisa biloxnya 2, bisa biloxnya 3. Berarti bisa FeCl2 bisa, kemudian FeCl3 bisa. Tergantung tingkat oksidasinya yang mana. Nah, kalau yang ini karena biloxnya bisa macam-macam, maka ditulis besi. Nah, ini yang ini kan kloridanya ini biloxnya -1 ya. Masing-masing -1, kemudian ada 2, berarti bilox totalnya adalah -2, kemudian Fe-nya kita nggak tahu, tapi ini total muatannya adalah 0, berarti sama dengan 0, berarti Fe sama dengan +2. Ini kayak itu ya, kayak matematika biasa. Nah, berarti besinya ini biloxnya 2, jadi ditulis ini. Yang bawahnya tetap sama, klorida. Yang anionnya ya tetap sama. Nah, kalau yang ini berarti kan dia 3 ya, karena Fe kemudian Cl-nya ada 3, berarti -3 sama dengan 0, berarti Fe-nya sama dengan 3. Berarti ini jadi besi dalam kurung 3 klorida. Nah, perhatikan Cl-nya ada berapapun tetap ditulisnya klorida ya. Di aturan yang ini tetap ditulis klorida.
Nanti beda dengan aturan yang lain, misalkan ada yang CO2, ini kan non logam dengan non logam nih. Ini namanya kan karbon dioksida. Jadi yang belakang ini karena ada dua, maka ada kata-kata dioksida. Tapi ini tidak masuk kategori yang ini ya. Kalau ini kan logam, non logam, logam, non logam. Yang ini biloxnya satu, yang ini biloxnya lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Nah, kalau yang ini kan sama-sama non logam, jadi aturannya udah beda. Nah, sekarang kita masuk ke aturan selanjutnya. Aturan selanjutnya itu untuk senyawa yang sebelumnya ya. Sebelumnya di halaman 144, di halaman selanjutnya itu kan ada list dari nama kation sama anion ya. Kalau kation berarti yang muatannya positif, anion muatannya negatif. Ya bisa dihafal di situ. Yang nggak harus dihafal juga ya. Paling menghafal tuh yang golongan 1A, 2A. Nggak usah banyak-banyak dulu. Kalau yang golongan 1A sama 2A juga, misalkan natrium itu kan namanya nggak berubah. Natrium Na biasa atau natrium dalam kondisi Na plus itu tetap namanya natrium, nggak banyak berubah, nggak berubah. Kemudian ada juga yang itu ya, yang berubah. Misalkan nitrogen, ini kan nitrogen nih, N biasa kayak gini. Tapi kalau dia dalam bentuk ionnya N3- ini namanya adalah nitrida. Ya, ini dihafal pelan-pelan aja sambil jalan aja. Nggak usah harus hafal-hafal banget. Cuman kalau mau bisa hafal ya usahakan diutamakan 1A, 2A, 7A. Karena ini sering dipakai. Kemudian untuk senyawa biner dari unsur-unsur yang non logam ya. Sama yang tadi sudah saya singgung ya. Jadi kalau yang non logam dengan non logam itu disebutkan atomnya ada berapa. Contoh misalkan ini adalah nitrogennya ada dua, berarti di nitrogen. Kemudian oksigennya ada tiga, berarti trioksida. Kemudian kalau CO aja berarti dia adalah karbon. Oksigennya cuma satu, berarti mono ya. Monooksida. Dan seterusnya. Kemudian angkanya itu kalau ada angka-angka khusus ya. Ini kan kalau dua, kalau satu itu mono, kalau dua itu di, kalau tiga itu tri, dan seterusnya. Angka latinnya. Di buku itu ada semua. Tapi besok yang keluar cuma yang gampang-gampang aja. Bisa jadi yang saya bahas di sini keluar. Kita jeda dulu video.